dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 2 dan 3. Selamat di tangan Yesus, engkau tenteram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, bosannya tak datang dari negeri kota, akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, lemati bagiku, padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merekah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita dengarkan hukum Tuhan untuk kita di minggu hari ini, diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Demikian hukum Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama, meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 3. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka
Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kebatian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, Dia cari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, Dia cari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, diambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan.
demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 4. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita minggu ini. Parhaladu HKBP Batam mengucapkan Shalom. Selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang pertama, nama minggu
Nama minggu hari ini minggu pertama setelah Epifanias, dengan topik minggu diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, orientasi pelayanan HKBP tahun 2025. Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD telah menetapkan orientasi pelayanan HKBP tahun 2025 dengan bertajuk Tahun Transformasi HKBP. Yang ketiga, persembahan Natal, keluarga, dan Tahun Baru. Dihimbau kepada jemaat yang melaksanakan Natal keluarga pada hari Senin 23 Desember 2024 dan acara Tahun Baru pukul 00 WIB kemarin untuk menyerahkan persembahan Natal keluarga dan Tahun Baru tersebut melalui Sintuawik atau langsung ke admin gereja atau dapat langsung mentransfer ke rekening gereja. Yang keempat, berita pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah yakni saudara Marben Naiborhu, anggota jemaat HKBP Simpang Penara, Resort Simpang Penara, putra dari Bapak Nimrod Naiborhu, Ibu Nurlima Boru Butar-Butar, dengan saudari Teresia Ruth Margaret Siregar, anggota jemaat HKBP Batam Wik Sungai Panas, putri dari Bapak Sintua Insinyur Dr. Freddy Siregar dan Ibu Dr. Anda Yeni Leonara Boru Lumban Tobing. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 25 Januari 2025 di HKBP Simpang Penara masuk pukul 9.30 WIB. Yang kedua, warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yakni saudara Hien Nepel Simanungkalit, anggota jemaat HKBP Batam Wik Bengkong Indah, putra dari Bapak Harlas Simanungkalit, Ibu Rina Siregar, dengan saudari Melpa Rina Hutahayan, anggota jemaat HKBP Sidulang Resort Laguboti, putri dari Bapak Hokman Hutahayan dan Ibu Titir Sianipar. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 18 Januari 2025 di HKBP Batam Resort Batam masuk pukul 10 WIB. Yang kelima, pemberkatan dan pelantikan Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat ketetapan pimpinan HKBP Opui Eporus, maka Bapak Pendeta Reno Pastorus STH, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, akan pindah tugas menjadi pimpinan HKBP Resort Jati Asih, Bekasi. Maka akan diadakan acara pemberangkatan terhadap beliau di hari Minggu 19 Januari 2025 pada ibadah Minggu pukul 10 WIB yang melantik Bapak Pendeta Henry Banuarea STH MM menjadi pimpinan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Adapun pelantikan tersebut akan dilaksanakan di HKBP Batam Resort Batam. Sehubungan dengan itu, maka yang pertama, pengumpulan persembahan amplop ke depan di setiap ibadah Minggu 19 Januari 2025 sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan oleh Bapak Pendeta Reno Pastorus STH di gereja kita dan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Yang kedua, setelah ibadah pukul 10 WIB berlangsung, akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Gedung Serbaguna lantai 1. Yang mengikuti acara ramah tamah antara lain seluruh full-timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau dan keluarga, seluruh Sintua HKBP Batam dan keluarga,
seksi perempuan Ina Lubuk Baja, Ina Deborah dan Ina PHD, dan seksi Ama PHD dan Ama Sahata. Yang keenam, donor darah. Pada hari Minggu 19 Januari 2025, Palang Merah Indonesia bekerjasama dengan Seksi Kesehatan HKBP Batam akan melaksanakan kegiatan donor darah bertempat di Sekolah Valentin mulai pukul 9 sampai pukul 11 WIB. Marilah kita dengan sukarela mau mendonorkan darah kita, karena setetes darah kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan darah kita. Sebab orang yang percaya terpanggil untuk mau berbagi dengan sesama. Yang ketujuh, acara Bona Tahun, Menabur Boni, dan pertanyaan pembukaan tahun 2025 bersama punguan kategorial, seksi-seksi, dan WIG. Pada hari Jumat 24 Januari 2025 pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Batam akan dilaksanakan pertanyaan gabungan Bona Tahun 2025 atau ibadah syukuran awal tahun dan menabur boni di HKBP Batam bersama punguan kategorial, seksi-seksi, dan setiap WIG. Acara ini mengawali kegiatan pertanyaan PA kategorial, seksi-seksi, pertanyaan WIG, sermon parhalado, sermon guru sekolah minggu, belajar CD, learning calon sintua, dan ibadah minggu di Pospel tahun 2025. Warta jemaat, anggota, dan pengurus kategorial, seksi-seksi perempuan, ama, lansia, naposo bulung, remaja, dan guru sekolah minggu bersama majelis jemaat diundang untuk menghadirinya. Dalam acara ibadah diharapkan punguan kategorial dapat mempersembahkan kor pujian. Kemudian setelah pertanyaan akan diadakan ramah tamah di lingkungan HKBP Batam. Yang kedelapan, bunga altar. Bunga altar pada minggu hari ini dari keluarga Bapak Teresia Ruth Mboru Siregar, WIG Sungai Panas. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kesembilan, mohon doa kesembuhan anggota jemaat kita yang sakit. Nama-nama bisa kita lihat di videotron, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kita lanjut nomor 10, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar kita menjaga kebersihan toilet dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan di kamar mandi. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. 11. Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan dalam daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayanan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa
panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang ke-12, warta keuangan. Saldo akhir per tanggal 11 Januari 2025 sebesar 202.423.750 rupiah. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 dan 3. Ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan di dalam Roh Kudus, supaya kami mampu memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan di hari Minggu ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai ayat 25. Saya akan membacakannya bagi kita, marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian
keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini kita akan merenungkan tentang panggilan dan tanggung jawab kita. Kita akan merenungkan tentang panggilan dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Yaitu seperti bunyi pada topik minggu hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yaitu diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan nats dalam pasal 8 ini, mari kita mengenali kitab Kisah Para Rasul terlebih dahulu. Amanginang, kitab Para Rasul ini adalah lanjutan dari kitab Lukas. Dan yang menuliskan kitab Para Rasul ini adalah Lukas, surat Lukas yang ditujukan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Kitab Kisah Para Rasul adalah lanjutan dari kitab Lukas dan dituliskan sendiri oleh Lukas. Kitab ini juga sering sekali disebut sebagai kisah karya Roh Kudus. Jadi amanginang, dalam kitab Kisah Para Rasul ini mengisahkan tentang gereja mula-mula, tentang pentingnya hari Pentakosta, juga menjadi saksi yang efektif bagi Yesus Kristus. Kitab ini juga mengisahkan tentang jejak para rasul sebagai saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan di sekitarnya. Kitab ini juga mengisahkan tentang karunia Roh Kudus, mujizat yang dilakukan Petrus, Yohanes, dan Paulus. Menekankan pentingnya Kristus. Bahkan amanginang, ternyata kitab Kisah Para Rasul ini juga mencatat tentang orang-orang yang menolak kebenaran mengenai Tuhan Yesus Kristus. Jadi amanginang, dari ringkasan tersebut menurut saya kitab ini sangat seru jika kita baca seluruhnya, seluruh isi kitab ini. Amanginang, sekarang mari kita masuk ke dalam pasal 8 ini. Jika kita membaca dari ayat 1, di pasal ini dituliskan, Saulus juga setuju dengan pembunuhan atas Stefanus. Berarti kisah di dalam pasal 8 ini adalah setelah kematian Stefanus. Dan setelah kematian Stefanus, amanginang, kita baca di ayat 1 sampai ayat 3 diawali dengan penganiayaan yang hebat terhadap jemaat-jemaat di Yerusalem. Ketika terjadilah penganiayaan kepada jemaat orang Kristen di Yerusalem,
ketika itulah tersebar orang-orang Kristen, kecuali rasul-rasul. Kalau rasul-rasul masih tetap berada di Yerusalem, namun orang-orang Kristen yang dianiaya itu sudah tersebar ke seluruh daerah Yudea, bahkan sampai ke Samaria. Amanginang, siapa yang menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu? Namanya Saulus. Saya yakin kita tahu siapa Saulus. Saulus itu adalah Paulus sebelum bertobat. Setelah bertobat, digantilah namanya menjadi Paulus. Jadi Sauluslah, Paulus yang sebelum bertobat itulah yang menganiaya jemaat-jemaat, menyeret laki-laki perempuan untuk dibawa dan dijebloskan ke dalam penjara. Dianiaya secara membabi buta, amanginang. Dari komunitas Kristen yang tersebar itu ada seseorang yang bernama Filipus. Si Filipuslah yang dipilih untuk melayani orang miskin, pelayanan diakonia. Boleh kita lihat di pasal 6. Dia adalah orang yang pertama yang melakukan misi di luar Yerusalem dan dikenal sebagai seseorang yang penuh Roh Kudus, dan dia memberitakan Injil ke Samaria. Amanginang, apa yang dihasilkan dari pelayanan Filipus? Yang dihasilkan dari pelayanan Filipus, orang-orang Samaria telah menerima firman Allah. Orang-orang Samaria telah menerima Yesus. Bahkan ada seseorang yang bernama Simon, bukan Simon Petrus ya Bapak Ibu. Ada yang bernama Simon di Samaria yang seorang penyihir, bahkan seorang tukang sihir, bertobat dan mengikuti Filipus karena dia benar-benar takjub dan begitu sangat terkagum-kagum dengan karya Roh Kudus yang dilakukan oleh Filipus. Filipus dipakai Allah untuk mengadakan berbagai macam keajaiban. Dan setelah mendengar itu, di Yerusalem para rasul mengutus Petrus dan Yohanes untuk membantu pelayanan Filipus. Dan utusan ini yaitu Petrus dan Yohanes juga dipakai Allah sebagai sarana pemberian karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Dan kekaguman yang luar biasa dalam diri Simon, si penyihir tadi, ia menawarkan uangnya. Tadi dia sudah dikatakan mengikuti Kristus, mengikuti Filipus. Tetapi ketika dia melihat karya-karya Roh Kudus yang dilakukan Filipus, yang dilakukan Petrus dan Yohanes, apa yang dia lakukan? Dia menawarkan uangnya untuk supaya dia pun ingin memiliki karya Roh Kudus yang sama seperti dilakukan oleh Filipus, Petrus dan Yohanes. Boleh kita baca tadi di ayat 18 dan sampai ayat 19, apa dikatakan si Simon sang penyihir itu ketika dia melihat hal tersebut. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu apa yang ingin kita lihat? Lalu apa yang ingin kita perhatikan, yang harus kita renungkan dari Filipus, Petrus, Yohanes, kemudian Simon sang penyihir tersebut? Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang pertama, para rasul yang menjadi alat tangan Tuhan, tetapi Roh Kuduslah yang sesungguhnya bekerja. Benar, para rasullah yang melakukan, yang menjadi alat Tuhan, tetapi Roh Kuduslah yang benar-benar, yang sungguh bekerja. Secara teologis, peristiwa misi Samaria dapat dilihat sebagai bagian dari rencana Allah. Ketika tadi kita lihat amanginang peristiwa penganiayaan, yang jika kita pikirkan
Bisa saja karena penganiayaan itu maka tidak ada lagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja karena penganiayaan itu masa misi Tuhan akan berhenti. Tetapi ternyata itu merupakan salah satu dari karya Tuhan Allah. Melalui penganiayaan itu yang seharusnya tampaknya menghambat misi, sebenarnya menjadi proses untuk memperluas penyebaran Injil. Boleh kita bayangkan Amanginang, jika seandainya tidak terjadi penganiayaan tersebut, bisa saja kabar sukacita firman Allah Injil itu tidak sampai kepada bangsa Batak. Bisa saja. Tapi karena penganiayaan itu, maka penyebaran Injil semakin luas. Lalu apa yang ingin disampaikan kepada kita? Bersedialah diutus untuk menyaksikan kabar sukacita ke seluruh dunia. Apapun yang kamu alami, apapun hambatan yang kita alami, apapun kesukaran yang kita alami, kita harus siap diutus. Karena kitalah perpanjangan missio Dei, perpanjangan dari misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Misi Allah tidak terbatas hanya kepada bangsa Yahudi, tadi sudah kita lihat Amanginang, yaitu Yerusalem dan Yudea, tetapi menjelajah luas sampai ke daerah lain, sampai ke Samaria. Pernah kita dengarkan Amanginang tentang Israel Selatan dan Israel Utara? Israel Selatan adalah Yerusalem atau Yahudi, sedangkan Israel Utara adalah Samaria. Saihera Korea Selatan dohot Korea Utara marai dang boy marsi berengan berperang donasi datorus marsi sogoan bermusuhan. Jadi rupanya menurutna ikon seharusnya firman Tuhan harus di Yahudi saja karena Samaria adalah musuh, bukan. Tetapi dari kisah ini kita lihat yang dianggap musuh itu, yang dianggap orang pinggiran mungkin Samaria, yang dianggap tidak layak, tetapi lihat karena penganiayaan yang terjadi itu, ternyata firman Tuhan pun sampai kepada Samaria, Israel Utara yang dianggap musuh itu. Amanginang sebagai orang percaya kita juga dipanggil untuk menyaksikan firman Tuhan. Kita juga dipanggil untuk memberitakan kabar sukacita yang adalah misi kita di dunia ini. Kita tidak hanya terpanggil untuk menjadi orang Kristen saja, tetapi kita juga terpanggil untuk menjadi saksi dari Allah. Ido gunana hita gabe Kristen Amanginang, tidak hanya untuk mengikuti ritus ibadah saja, tetapi lebih daripada itu, panggilan kita lebih daripada itu. Ternyata kita juga diutus untuk lebih luas lagi. Tidak hanya berada di HKBP Batam saja, tetapi kita diutus untuk memberitakan Injil. Sama seperti murid-murid Yesus Amanginang. Murid-murid Yesus setelah menerima Roh Kudus, mereka juga berangkat memberitakan Injil, dimulai dari Yerusalem. Bahkan ketika mereka di tengah penganiayaan, mereka tidak putus asa dan berhenti. Bahkan mereka pergi sampai ke seluruh penjuru dunia, bersaksi dan memberitakan kabar sukacita secara universal dan inklusif. Itu sebabnya Amanginang, walaupun gereja kita disebut Huria Kristen Batak Protestan, tetapi tidak menutup, tidak menjadi hanya untuk yang bersuku Batak saja. Itu sebabnya di minggu kita, minggu jam 7.30 kita menggunakan bahasa Indonesia, supaya seluruh bangsa, suku yang berbeda bahasa di seluruh Indonesia ini bisa datang hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Filipus, kabar sukacita bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi juga kepada orang-orang Samaria. Amanginang, kita harus menyadari masih banyak ternyata Kristen yang sama seperti Simon sang penyihir tadi. Itu sebabnya kita juga harus
bersaksi memberitakan firman Tuhan. Molo tado rupani ainga Kristen dongaku nasawik dan perlu bera memberitakan, menyaksikan firman Tuhan tunasida ni naruhata amanginang. Masih banyak Kristen sudah dibaptis tetapi belum sepenuhnya hidup baru. Masih banyak yang seperti Simon. Mungkin saja kita, mungkin saja anak-anak kita amanginang, tidak kita sadari. Mereka sudah kita bawa ke gereja untuk dibaptis. Kita antarkan sekolah minggu. Kita suruh untuk mengikuti katekisasi sidi. Kita minta mereka supaya mengikuti persekutuan remaja anak poso bulung. Belum tentu mereka sudah hidup baru. Kadang amanginang, kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita bahkan sudah dibaptis, masih hidup dengan secara duniawi, masih tergoda dengan godaan-godaan duniawi yang mungkin saja dapat menghancurkan hidup kita. Unang tado rupani ngadohot geleki katekisasi sidi. Pernah lu amanginang anak-anak yang katekisasi sidi jam 2 sampai jam setengah 4, dungi jam 4 sore harusnya mereka mengikuti ibadah remaja jam 4. Lau duna sida mulak. Bisa saja mulu parbinoto amuna marminggu duna sida narohamuna kan? Ala setelah selesai katekisasi sidi, HP mulak duna sida segerombolan rupani. Bisa saja mereka nongkrong entah di mana. Perlu do hitam manat mamereng harus menjadi saksi, terlebih di tengah-tengah keluarga terlebih dahulu. Memang berat amanginang. Memang untuk menjadi saksi Tuhan itu sering sekali ada hambatan-hambatan, kesukaran-kesukaran. Tetapi marilah minta Roh Kudus supaya Roh Kudus menguatkan kita. Firman Tuhan tidak ada batasannya. Semua orang berhak menerimanya secara inklusif. Amin. Kemudian yang kedua, si Simon akan seperti Simon yang menawarkan uangnya supaya dia sama seperti Filipus, Petrus dan Yohanes mampu memberikan kuasa Roh Kudus, keajaiban-keajaiban. Ternyata amanginang seperti jawaban dari Petrus di ayat 20, Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan semoga Ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Mari kita lihat nang petado rupani, uang itu sangat perlu, iya betul sangat perlu, tetapi Roh Kudus tidak diperjualbelikan. Roh Kudus tidaklah sesuatu yang dapat dibeli, tidak dapat dibeli dengan uang, bahkan dengan perbuatan baik sekalipun. Roh Kudus adalah pribadi. Amanginang tabereng, kita lihat yang berkuasa pun sekalipun di dunia ini tidak dapat membeli Roh Kudus. Naing rupani ini naruhata gudang do hepeku boy do nuaing hutuhor Roh Kudus asa boy gajang umurhu. Siapa bilang banyak uang kita tidak dapat membeli kesehatan dan boy manuhor kesehatan hepengi. Ido kan? Nang perupani ikut hepeng do asa boy hita berobat. Amanginang, Roh Kudus tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Jangan bertuhankan uang, itu nanang dohononna. Jangan bertuhankan uang. Berkat Tuhan tidak dapat dibeli dengan uang. Amanginang, sagudang-gudang hepek kurupani belajar piano majuau niku anggosoido mungkin berkat yang Tuhan berikan kepadaku dang boy rai narahaku. 5 tahun aku belajar di sekolah Bible Pro. Kuboto do memang nauji marbuku logu, ali marbuku logu do mulo dibayar rupani so namang inang na bermusiko dang boy radang mampura. Amanginang 5 tahun. Alai molo disuruh mungkin au mengajarkan paduan suara boy marasoti-sotik
Mungkin itulah karunia yang diberikan Tuhan. Nang pe ado kepekulaho belajar auti kini musik, dang boy hutakku, dang boy masuk. Ternyata itulah karunia-karunia itu tidak dapat dibeli ya manginang. Aliang gue ijazah boy dora di tuhor. Tetapi kemampuan itu tidak dapat dibeli. Gudang jolma adong ijazah kan, alai tidak punya skill. Hira-hira songoni maranan yang di sona manginang. Roh Kudus tidak dapat dibeli. Jangan bertuhankan uang. Berkat Tuhan tidak dapat dibeli dengan uang. Kita harus sadar manginang, kita harus sadar Bapak Ibu, ternyata tidak semua bisa dibeli dengan uang, apalagi Roh Kudus. Jangan seperti Simon sang penyihir tadi. Uang bukanlah segalanya. Walau uang bukanlah segalanya. Walau segala sesuatu membutuhkan uang. Bahkan amanginang tunggodang pesaldoni huriai tidak menentukan apakah Tuhan bahagia dengan HKBP Batam. Alai tung at otik pesaldoni huriai tidak membatasi karya Tuhan di tengah-tengah HKBP Batam. Gitu kan? Ala jok-jok do di huria nami di huta minus setiap ujung tahun perhuriaon. Itur marungu tu takkan tua-tua, bahkan itur bubar. Padahal manginang bukan saldo gereja yang menentukan karya Roh Kudus. Bukan uang yang menentukan karya Roh Kudus. Bukan saldo ratusan juta bahkan miliaran sehingga Roh Kudus tetap bekerja. Bukan itu. Kasih Allah tidak dapat diukur oleh sepeser pun manginang. Kasih Allah tidak dapat diukur oleh seberapa banyak kekayaan kita. Gereja memang membutuhkan uang, tetapi bukan itu tujuan utama dari gereja. Kemudian amanginang yang terakhir, memberitakan firman, melayani Tuhan bukanlah untuk memegahkan dirimu. Memberitakan firman Tuhan bukanlah untuk memegahkan nama seseorang. Memberitakan firman Tuhan tidak untuk memegahkan nama Bibel Frohana, nama pendeta atau nama siapapun, tetapi hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, memperbesar nama Tuhan, memegahkan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Memberitakan firman Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Jadi amanginang, jika kamu ingin mempersembahkan talentamu di dunia ini, bukan untuk memegahkan dirimu. Jika kamu ingin memberi persembahan secara materi ke gereja kita, bukan untuk memegahkan dirimu, tetapi untuk menyatakan, lihatlah betapa luar biasanya Tuhan, betapa baiknya kasih Tuhan di dalam hidupku. Tetap nama Tuhan yang utama. Memberitakan firman adalah tugas kita. Memberitakan firman adalah missio Dei, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan adalah kita untuk melanjutkan misinya. Untuk itu amanginang, terimalah pengutusan dari Tuhan. Bersedialah diutus Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, di tengah-tengah pekerjaan kita, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hari Minggu ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah utusan-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk melanjutkan misi. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berikan kami kekuatan supaya kami tetap kuat untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini, sekalipun banyak rintangan yang kami hadapi. Biarlah kami menjadi saksi-Mu terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, sehingga semakin banyaklah orang yang benar-benar hidup baru, percaya kepada Engkau. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami seluruhnya, kami yang berkumpul di gereja ini. Kami bernyanyi, berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah peribadahan ini. Berkati kami Tuhan, berkati setiap langkah kami, jauhkan kami dari mara
kami juga akan berangkat ke tempat pekerjaan kami masing-masing setiap harinya. Berkati anak-anak yang sedang bersekolah Tuhan. Biarkanlah mereka menjadi kesukaan bagi orang tuanya dan terlebih di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga sungguh sangat bersyukur mendengarkan warta di minggu ini. Saudara-saudara kami yang hendak melangsungkan pernikahan, berkati Tuhan persiapan mereka, berkati kedua belah pihak keluarga, berkati kedua mempelai, berikan kesehatan supaya mereka tetap bersukacita, acara demi acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga bersukacita mendengarkan kabar sukacita tentang ulang tahun dari saudara-saudara kami, ulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah juga hidup mereka menjadi berkat, kesukaan bagi-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, seluruh hidup kami persembahkan kepadamu. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan seterusnya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran.
harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan nita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang Mari kita berdiri. jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.